Halo semuanya, saya Yuskase. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat studi kasus analisis kinerja karyawan. Oke? Nah, di sini sudah ada contoh tabel dari data analisis kinerja karyawan. Kita akan mencoba membuatnya. Oke? Nah, di sini untuk memenuhi kolom-kolom ini kita tidak menggunakan cara manual, tapi menggunakan rumus. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan tabel bantunya, yaitu data kinerja, kemudian data karyawan. Oke, langsung saja kita buat sheet baru, taruh di sana, kita ubah namanya menjadi data analisis. Kemudian kita persempit ini, nah agar kita mudah melihatnya. Judulnya itu data analisis kinerja karyawan. Kemudian di bawahnya periode kerja, kemudian tahun anggaran, kemudian bawahnya nomor, sampingnya ID, kemudian nama karyawan, kemudian divisi, kemudian kategori, kemudian kategori karyawan, kemudian nilai kinerja, sampingnya lagi di bawah nilai kinerja itu ada min, max, kemudian rata-rata. Oke, lanjut. Di atasnya ada tingkat kinerja, kemudian di sampingnya ada tunjangan kinerja. Oke, di sampingnya itu ada nomor 1, 2, 3. Kita blok, lalu kita turunkan sampai angka yang kita inginkan, yaitu sampai 10. Kemudian ID sampai seterusnya itu kita akan mengambilnya di data karyawan dan juga di data kinerja. Oke. Nah, di sini kita mengedit yang bagian sininya dulu. Karyawannya dibesarkan, agak besarin dikit. Kemudian kategorinya rata-rata, tingkat tunjangan kerja, kemudian kita all border. Oke. Di sini masih agak berantakan. Nah, kita perbaiki lagi. Di sini kita menggunakan merge and center. Oke. Kemudian di sini juga divisi, kategori karyawan, lalu tingkat kinerja, kemudian tunjangan kerja. Nah, ini semua rata tengah. Ini juga di merge and merge cross. Kemudian ini juga di rata tengah. Lalu data analisis kinerjanya juga di merge cross, lalu di rata tengah, kemudian di bold, kemudian ukurannya dibesarkan ya, lalu di bold. Analisis kinerja karyawan. Kemudian untuk periode kerja dan tahun anggaran itu dia agak menjorok ke sini, kemudian Januari 2025. Oke, kita blok dulu, kita beri merge across, kemudian kita ke number. Nah, di situ kan di contohnya itu dia seperti agak menjorok ya. Kita akan menggunakan yang namanya custom. Di custom
sistem agar titik 2-nya menjorok ke kanan ya, kita akan menggunakan ini. Nah, itu. Oke. Nah, seperti itu dia ya. Kemudian di sini Januari di bawahnya 2025. Oke. Ini di bold ya. Kemudian agak dibesarkan dikit, dirapikan. Ini oke, sudah. Ini di rata tengah. Lanjut. Tadi yang di sini, nah ini ada kotak kecil, itu nanti saja kita akan melihat. Nah, untuk ID ini kita akan mengambilnya di data karyawan ya. Jadi kita akan mengambilnya di data karyawan. Oke. Di sini kita mengambilnya tidak manual ya, tapi menggunakan rumus, yaitu rumus VLOOKUP. Kenapa rumus VLOOKUP? Karena rumus VLOOKUP itu mengambil data secara vertikal. Vertikal itu ini, menurun. Sementara kalau misal horizontal itu dia ke samping gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nanti ini kita akan mengambil data secara HLOOKUP, yaitu mengambil data secara horizontal. Nah, untuk ID kita akan menggunakan VLOOKUP ya. Oke, langsung saja di sini sama dengan, lalu VLOOKUP, kemudian sama dengan buka kurung. Nah, kita klik ini ya di nomornya. Kenapa kita klik itu? Karena sebagai acuan kita mencari data di sheet data karyawan. Oke. Nah, kita klik data karyawan, kemudian kita blok semua tabelnya. Oke. Lalu kita F4. Kenapa F4? Itu untuk mengunci. Oke, mengunci data. Kemudian kita koma. Oke. Di sini saya akan memberitahu bahwa koma itu menurut laptop atau komputer yang dipakai. Itu bisa beda-beda. Ada yang gininya itu titik koma dan ada yang koma. Dan di sini laptop saya itu koma. Oke. Lanjut, kita akan klik atau ketik 2. Kenapa 2? Karena kalau VLOOKUP itu kan mengambil data secara vertikal. Nah, vertikal itu ke bawah. Sementara kenapa 2 itu? Karena kita akan mencari ID. ID itu berada di kolom kedua. Nah, nomor itu kolom pertama, ID itu kolom kedua. Oke, dan seterusnya. Kemudian kita koma, lalu kita 0. Bisa juga menggunakan false atau 0. Jadi sini saya tekan 0. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut kita tinggal tarik, lalu kita rapikan. Untuk data nama karyawan juga sama ya, menggunakan VLOOKUP, kemudian nomor, koma, data karyawannya di blok, kemudian F4, lalu koma. Nah, yang tadi kan kita mencari ID-nya itu berada di kolom kedua, sementara nama karyawannya berada di kolom ketiga. Jadi kita ketik 3. Oke, lanjut 0. Nah, seperti itu. Kita bisa tinggal mengklik 2 kali ini saja atau menurunkannya. Lanjut ke divisi, sama ya seperti tadi. Dia menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita tinggal sama dengan VLOOKUP. Klik ini jangan lupa, kemudian koma, lalu ke data karyawan, kemudian kita blok,
lalu F4, kemudian kita koma. Nah, di sini kita pilih 4 karena divisi itu berada di kolom keempat. Oke, lanjut koma lalu endol, kita enter. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk kategori karyawan itu tidak mengambil di data karyawan lagi. Itu ada soalnya atau ketentuannya. Nah, ini dia keterangannya ya. ID karyawan terdiri dari 3 kelompok yang dipisah oleh karakter titik. Ini KT 1 dan 01. Kemudian kelompok pertama menunjukkan status KT sama dengan karyawan tetap, KK sama dengan karyawan kontrak. Oke, di sini sudah dijelaskan KT itu karyawan tetap, sementara KK itu karyawan kontrak. Kemudian untuk kelompok kedua menunjukkan golongannya. Nah, setelah KT atau KK di sini dipisahkan oleh titik, kemudian ada 1, 2 ataupun 3 itu merupakan golongan. Nah, kita akan menggabungkannya menjadi misal golongan maksud karyawan tetap golongan pertama atau karyawan kontrak golongan kedua. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ya. Untuk rumusnya sama dengan if lalu left. Kenapa kita menggunakan left? Karena kita akan mengambil ini belum di sudah. Kenapa kita menggunakan left? Karena kita akan mengambil 2 karakter dari kiri, dari kiri, maka kita menggunakan left, kemudian koma. Nah, kita ketik 2. Maksud dari 2 itu kita mengambil 2 karakter dari kiri. 2 karakter dari kiri itu ini ya, KT. Kemudian kita tutup, lalu kita sama dengan kita tulis atau ketik KT. KT itu menunjukkan apa yang kita cari itu KT. Kemudian dia akan menjadi karyawan tetap dan karyawan kontrak. Oke, ini sudah, kita tutup kurung. Kemudian tadi kan seperti yang dibilang untuk yang kedua itu berisi golongan 1, golongan 2 ataupun golongan ketiga. Jadi untuk memisahkannya, misal kalau ada kata-kata itu biasanya ada spasinya kan. Di sini kita akan menggunakan dan kemudian petik 2 ditambah spasi. Tapi boleh tidak ditambah spasi, tapi nanti dia mepet antara karyawan tetap dan golongannya. Jadi kita akan memisahkannya dengan spasi, Kemudian kita klik dan lalu kita if itu jika. Nah, kita akan mengambil yang di tengah ini, dan itu menggunakan rumus MID. MID itu mengambil data yang di tengah-tengah. MID, lalu kita klik ini, kemudian koma, kemudian kita ketik 4. Kenapa 4? Karena karakternya itu diambil dari kiri dan kita hitung ya, K itu 1, T itu 2. Nah, untuk titiknya ini juga dihitung ya, jadi 3, kemudian 1 itu 4. Lanjut kita koma, dan selanjutnya kita akan mengambil berapa karakter. Nah, kita akan mengambil 1 saja karakter. Kita tutup. Kemudian sama seperti yang tadi itu ya. Di sini kita ketik 1, kemudian koma, lanjut. Dia akan 1 itu akan menjadi gol, atau kita bisa dipanjang golongan 1. Tapi di sini saya akan mempersingkat menjadi gol, lalu 1, kemudian ketik 2, koma. Nah,
di sini kita juga akan menggunakan if lagi. Kenapa kita menggunakan if lagi atau jika? Karena di sini numbernya itu bukan satu saja, tetapi ada 2 dan 3. Jadi untuk duanya itu kita juga harus memasukkan rumus if dan mid, sama seperti yang satunya. Oke, lanjut kita mid, lalu klik ini 4, kemudian 1, lalu tutup kurung sama dengan petik, kemudian 2 ketik, dia akan menjadi golongan 2. Nah, untuk golongan ketiganya kita tinggal membuatnya saja ya, tanpa menambahkan rumus. Kenapa begitu? Karena logikanya itu kalau sudah yang satunya sudah dibuatkan rumus, 1 akan menjadi golongan gol 1, kemudian 2 akan menjadi gol 2, maka yang tersisa itu akan menjadi golongan 3. Oke, seperti itu. Lanjut kita, ini minimal 2 saja kalau kita enter. Nah, seperti itu ya. Hasilnya menjadi karyawan tetap golongan pertama. Kita klik 2. Nah, ini ya, kita cocokkan. Ini golongan ke-1, ini golongan kedua, ini kedua, ini kakak ya, KT. Oke, ini sudah. Lanjut kita ke nilai kinerja yang terdiri dari min, max, rata-rata. Nah, ini kita ambil datanya dari data kinerja. Oke. Dan seperti yang saya bilang tadi sebelumnya di awal, kita akan menggunakan rumus halukap. Halukap itu mengambil data secara horizontal. Ini namanya horizontal. Oke, langsung saja kita samakan, lalu halukap. Nah, di sini kita tidak memakai nomor lagi, tapi kita menggunakan ID. Karena di data kinerja itu untuk patokan kita mencari datanya itu menggunakan ID. Oke. Lanjut kita koma, sama seperti rumus VLOOKUP. Kita ke data kinerja, kemudian kita blok semua selnya. Jangan lupa F4 untuk mengunci, lalu kemudian kita koma lagi. Nah, di sini tidak seperti di VLOOKUP, kita menggunakan misal ada yang kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Itu kan kolomnya ini tuh secara menurun atau vertikal ya. Karena sekarang rumusnya horizontal, maka kita akan mencari yang di sini. Karena horizontal bentuknya seperti ini, maka kita akan mencari yang di sini. Nah, tadi kita akan mencari min. Min itu berada di 9. Nih ya. 9, min, max 10, average 11. Jadi di sini kita ketik 9. Kemudian kita 0. Sama seperti yang tadi. Nah, hasilnya seperti itu. Oke. Di sini kita rata tengahkan. Nah, ini juga sama. Halukap, lalu kita ambil ID sebagai patokan, kemudian kita ke data kinerja, blok semua sel atau tabel, kemudian F4, kemudian kita koma. Nah, kita sekarang akan mencari max. Max itu berada di 10, nomor 10 secara horizontal. Oke, kita ketik 10, kemudian koma, lalu tutup kurung dan enter. Nah, tinggal diklik 2 saja. Kita lanjut ke rata-rata, juga sama menggunakan halukap. Ini ID-nya, kemudian data kinerja kita blok. Jangan lupa F4, kemudian tadi yang terakhir kita akan mencari average kan. Jadi ini 11, kemudian 0. Oke, tinggal ditutup. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini kenapa panjang? Karena dia berbentuk seperti desimal. Tapi sementara di sini ini tidak. Nah, caranya adalah kita tinggal memblok. Kemudian kita di sini di number decrease desimal. Kita klik di sini terus sampai
seperti ini. Nah, ini sudah ya. Oke, kita lanjut ke tingkat kinerja. Di tingkat kinerja ada soalnya di sini kinerja ya. Terdiri dari baik jika mencapai nilai di atas 80, kemudian cukup jika nilai di atas 65, dan terakhir buruk jika tidak mencapai nilai di atas. Oke. Nah, di sini kita akan mengambil data dari rata-ratanya ya. Oke, untuk mencarinya kita menggunakan rumus if. Sama dengan if, kemudian kita klik rata-ratanya, sel rata-ratanya. Di sana tadi baik jika di atas 80 ya, maka kita tanda lebih besar atau di atas lebih besar 80, kemudian koma, dia akan menjadi baik. Kemudian untuk yang tadi yang cukup itu jika di atas tadi itu jika mencapai nilai di atas 80 maka baik, jika nilai di atas 65 maka cukup. Oh, berarti ini juga tanpa kita if. Kenapa itu juga dibuatkan ya? Logikanya seperti sama dengan jika nilai rata-ratanya itu lebih besar dari 80 maka dia hasilnya baik. Dan untuk yang cukup juga sama seperti yang baik ya. Kita buat juga ini lebih besar dari 65. Oke, akan menjadi cukup. Kemudian tinggal buruknya saja langsung. Oke, seperti itu, tinggal kita enter. Nah, itu dia. Oke, tingkat kinerja sudah, kemudian kita ke tunjangan kinerja. Untuk di tunjangan kinerja, di sini ada keterangannya ya, tunjangan. Tunjangan kinerja sama dengan nilai tingkat kinerja ditambah nilai insentif. Nilai tingkat kinerja sama dengan kinerja baik mendapat 1 juta, cukup mendapat 500.000. Kemudian nilai insentif ada sama dengan nilai minimal kinerja dikali ya 12.500. Kemudian ada juga bonus tunjangan kinerja akan ditambahkan 250.000 bagi karyawan yang memiliki rata-rata di atas 85. Oke, kita akan membuatnya yang ini dulu ya, ditambah nilai tunjangan kinerja sama dengan nilai tingkat kinerja ditambah nilai insentif. Kita akan membuat nilai tingkat kinerja sama dengan kinerja baik mendapat 1 juta, kemudian untuk cukup mendapat 500.000. Oke, di sini juga kita akan menggunakan rumus if. If, kemudian sel ini kita klik tingkat kinerja, kemudian sama dengan itu menunjukkan kalau hasil ini itu sama dengan apa baik atau cukup atau buruk. Kemudian kita ketik 2, kita ketik baik, maka dia akan mendapat 1 juta. Oke, sementara untuk yang lagi 1 if juga. Nah, ini juga di blok sama dengan jika sel itu atau tingkat kinerjanya cukup,
dia akan mendapatkan 500.000. Oke, kemudian kita tutup. Nah, seperti itu dia. Ini untuk yang tunjangan kinerjanya, nilai tingkat kinerja. Oke, nilai tingkat kinerja. Dan untuk nilai insentif sama dengan nilai minimal kinerja ditambah 12.500. Kita tinggal mengedit di sini saja. Kita tinggal menambahkan tadi nilai minimal dikali 12.500. Oke, tinggal kita klik ini, nilai minimal dikali 12.500. Oke, tinggal enter. Nah, seperti itu. Ini untuk yang sebelum bonus. Lalu untuk yang ada bonusnya, tunjangan kinerja akan ditambahkan 250.000 bagi karyawan yang memiliki rata-rata di atas 85. Di sini karena bonus itu kita akan menambahkan ya, menggunakan tambah karena bonus ditambah. Oke, ditambah, kita menggunakan if itu jika ditanyakan tadi, ibu bagi karyawan yang memiliki rata-rata di atas 85 jika rata-ratanya kita blok, kita klik ya, bukan blok, klik jika di atas menggunakan tanda ini itu lebih besar dari 85, maka ditambah 250.000. Oke, kita enter. Oh, di sini cuma 1 kali kurungnya. Oke, nah sudah. Ini kan agak berubah ya sebelumnya. Nah, kita bisa mengeceknya lewat di sini. Ini tetap karena dia rata-ratanya itu di bawah dari 85. Coba kita ganti menjadi 90. Apakah dia akan meningkat? Nah, berarti itu benar ya. Tapi coba kita ganti menjadi misal 60 itu tetap, atau karena dia buruk ya, jadi dia akan mendapatkan kurang, cuma 500.000 baru di minimal ditambah minimal dikali 12.500. Oke, berarti itu sudah benar. Sekarang kita akan menambahkan RP ini, koma, kemudian ini kita akan tambahkan RP di accounting. Nah, ini oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah, kita bisa lihat contohnya lagi. Nah, di sini terdapat nilai rata-rata per divisi. Divisi yang dimaksud, kita buat dulu di sini nilai rata per divisi, di bawahnya pemasaran, kemudian di bawahnya operasional, kemudian di bawahnya teknologi. Nah, di sini kita market center tengah, kemudian di sini di market cross disambungkan ya,
tinggal di all border. Nah, ini ditebalkan. Oke, sudah. Untuk mencari nilai rata-rata per divisi dari pemasaran, operasional, dan teknologi, kita menggunakan rumus average if. Itu tuh rata-rata, tapi dia mengambil data di rank dengan kriteria tertentu. Misal, kita ingin mengambil rata-rata dari divisinya, ini kan ada banyak, dari pemasaran, operasional, teknologi. Nah, kita akan mengambil yang pemasaran saja, rata-rata dari pemasaran. Jadi kita menggunakan rumus average if. Oke, lanjut sama dengan average if. Kemudian kita blok divisi. Oke, divisi, kemudian koma. Lanjut kita ini ya, klik pemasaran karena kita akan mencari rata-rata dari pemasaran, kemudian kita koma, lalu rata-ratanya, nominalnya. Oke, enter. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal dikebawahin saja. Kemudian ini bisa diatur di sini agar tidak terlalu banyak angkanya. Itu. Oke, itu saja, hasilnya seperti ini ya. Ini hasil dari data analisis kinerja karyawan menggunakan beberapa rumus di Excel, yaitu if, mid, lookup, lookup, lalu left, average if. Oke, itu saja video yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya berikan di video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.